Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Uh, Jumpa lagi dengan saya Khairul Anwar dalam kelas Quantitative Research in Language Education, penelitian kuantitatif dalam pembelajaran atau pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today we are going to talk more. Kalau sebelumnya kita sudah belajar, sudah saya sampaikan mengenai uh, penelitian kuantitatif itu apa, jenis-jenisnya apa saja, kemudian langkah-langkah umum dalam penelitian kuantitatif. Setelah itu saya sudah sampaikan juga mengenai uh, masalah yang ditemui peneliti dalam melaksanakan penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, sebelum pertemuan ini, kemarin saya sampaikan mengenai bagaimana merumuskan masalah. Dan perumusan masalah yang baik itu seperti apa. Dan rumusan-rumusan masalah itu jenisnya apa saja. Dan rumusan masalah deskriptif, asosiatif, maupun komparatif. Nah, kali ini saya yakin saya akan menyampaikan mengenai signifikansi dan tujuan penelitian. Jadi setelah kita mendapatkan perumusan, membuat research question atau pertanyaan penelitian, maka kita akan menyampaikan, akan kita tuliskan juga dalam penelitian kita atau dalam skripsi ataupun dalam artikel kita, tujuan penelitian kita itu apa. Dan kemudian kalau dalam artikel itu disampaikan juga di dalam abstrak. Kalau dalam teks itu disampaikan di akhir teks atau teks artikel di dalam kontennya itu di akhir bab introduction. Dan selain itu saya juga akan sampaikan signifikansi penelitian. Bahkan juga ada yang namanya signifikansi statistik. Kira-kira apa sih pentingnya penelitian yang kita buat? Apakah ada signifikansi atau pemanfaatan dari segi teori, kemudian dari segi praktikal atau praktis, bisa di apa itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan kita, atau tentang punya signifikansi dalam kebijakan akan saya sampaikan. So let me share screen. Alright, here we go. So then tujuan dan signifikansi penelitian. Tujuan dan signifikansi penelitian. Ya, jadi tujuan itu menjawab research question. Jadi kalau Anda membuat satu pertanyaan penelitian, maka jawabannya pun satu. Kecuali nanti di dalam research question itu ada the main research question, ada juga sub question, bagian-bagian dari research question. Maka jawabannya pun akan ada yang utama, ada juga yang cabang-cabang. Okay, so then these are the table of contents. Saya akan menyampaikan tentang tujuan penelitian dari pengertian, sifat dan karakteristik tujuan penelitian, dan jenis-jenis penelitian tujuan. Kemudian saya juga akan sampaikan signifikansi, baik itu signifikansi penelitian maupun signifikansi statistik. Dan yang terakhir, saya akan sampaikan kesimpulannya secara keseluruhan. Kemudian, so this is the overview. So, jadi setelah kita membahas tentang rumusan masalah dalam penelitian, maka selanjutnya kita akan menganalisis turunan daripada masalah. Jadi saya sampaikan tadi bahwa setelah kita membuat perumusan, kan ada masalah nih. Kemudian kita identifikasi masalah dan kita buat pembatasan fokus masalah itu, dan kemudian kita buat dalam bentuk atau kita rumuskan dalam bentuk rumusan penelitian atau yang dinamakan sebagai research question atau pertanyaan penelitian. Nah, setelah itu kita buat yang namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini erat kaitannya mengenai bagaimana jawaban atau solusi yang ingin disampaikan oleh peneliti terhadap isu pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Di tujuan penelitian ini mencoba menjawab
semuanya mencoba menjawab pertanyaan penelitian. Semuanya pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan antara 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 siswa, atau apakah ada perbedaan yang signifikan, atau ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang mendapatkan eh, treatment berupa media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran ataupun yang tidak. Maka jawabannya adalah jawaban atau tujuan penelitian ini adalah apakah bahwa penelitian ini akan menginvestigasi atau menemukan atau bahkan menjelaskan perbedaan antara siswa yang mendapatkan uh, treatment berupa penggunaan media pembelajaran dan siswa yang tidak mendapat. Gitu. Jadi satu pertanyaan penelitian, satu jawabannya. Ini menjawab dari pertanyaan penelitian tersebut. Kemudian tujuan penelitian ini itu suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian. Berbeda dengan rumusan massa yang berbentuk pertanyaan, tujuan penelitian ini berupa pernyataan. Kalau research question itu atau problem formulation itu berupa pertanyaan, maka tujuan penelitian itu karena menjawab itu berupa pernyataan. Dan ini bertujuan untuk tujuan penelitian harus sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik penelitiannya yang mengarah pada jenis penelitian apa, pendekatannya apa, maka jawabannya atau tujuan penelitianmu pun mengarah pada jenis penelitian tersebut. Kemudian tujuan penelitian itu berhubungan dengan perumusan masalah. Secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. Dinyatakan dengan kalimat deklaratif atau pernyataan, kemudian menggambarkan sesuatu yang ingin disampaikan melalui proses penelitian. Dan jangan lupa bahwa kalau Anda membuat tujuan penelitian, maka harus jelas dan tegas dan lugas ya. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutupi atau bahkan tulisannya terlalu abstrak dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya tujuan penelitian. Jadi ada 3 macam jenis ya. Ini dari satu pakar dengan pakar lain bisa jadi berbeda. Ya, akan saya sampaikan bahwa dalam tujuan penelitian itu ada tujuan penelitian secara umum yang bersifat eksploratif, kemudian mengembangkan pengetahuan dan verifikatif. Secara umumnya seperti itu. Jadi peneliti akan dapat menjawab peranannya untuk eksploratif, mengembangkan pengetahuan atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya, dan verifikatif. Verifikatif ini artinya memverifikasi teori yang sudah ada, bahwa teori ini mengatakan seperti ini, maka dilakukan verifikasi. Tujuannya seperti itu. Kemudian ada tujuan yang penelitian secara teoretis. Apabila ditinjau dari perannya secara teoretis, tujuan penelitian menggambarkan upaya peneliti untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut sebagai basic research. Kalau dalam penelitian dikti, pendidikan tinggi atau pemerintah, itu dinamakan fundamental research atau penelitian fundamental, penelitian dasar. Kemudian tujuan penelitian juga ada yang secara praktis. Penelitian yang bertujuan untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan karena tujuan penelitian seperti itu disebut sebagai tujuan secara praktis. Applied research, dan yang nantinya akan bisa diterapkan dalam kehidupan. Applied research atau dinamakan penelitian terapan. Kemudian signifikansi penelitian merupakan alasan pentingnya penelitian dilakukan dengan kontribusi yang didapatkan terhadap teori, praktek, kebijakan, atau di dalam penelitian tersebut nanti
Bisa disampaikan signifikansi dalam hal teoretisnya seperti apa, ya, dengan teori ya, kekuatan ilmiah. Kemudian praktisnya signifikansi atau practical signifikansinya apa. Kemudian selain itu nantinya terkait dengan kebijakan itu akan memberikan sumbangsih atau kontribusi apa dalam kebijakan terkait kebijakan pemerintah gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Creswell. So the significance should highlight how the research contributes to filling a gap in the literature, advances practice, advanced practice, or influences policy. Tuh ya. Di penelitian harus harus ada punya kontribusi yang besar terhadap literatur, kemudian eh, ada apa itu punya implikasi dalam dunia nyata. Dunia nyata di sini bisa terkait dengan pendidikan, dengan lembaga atau lembaga pendidikan, dan punya pengaruh terhadap kebijakan. Kalau menurut Sugiono itu penelitian dalam pembuatan penelitian itu bahwa signifikansi ditulis sebagai bagian dari latar belakang dan menunjukkan pertama relevansi masalah yang diteliti ya relevansi ya, kemudian potensi manfaat hasil penelitian. Penelitian yang baik harus mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah praktis. Nah, maka harus tadi ya praktikal dan teoretikal. Jadi kalau kita meneliti itu ya tidak hanya meneliti. Ya, idealnya ya kalau teman-teman mahasiswa membuat penelitian ya karena memang ada keharusan, kewajiban untuk syarat kelulusan. Ya, idealnya adalah ketika kita membuat penelitian itu untuk mengembangkan pengetahuan atau punya kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah pemecahan masalah praktis dalam kehidupan nyata, dalam pendidikan, lembaga pendidikan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Dan kalau tadi itu signifikansi penelitian. Uh, signifikansi penelitian akan kuat kalau didukung oleh signifikansi statistik. Jadi signifikansi statistik ini adalah hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa efek atau hubungan yang ditemukan tidak terjadi secara kebetulan. Jadi statistika ini penting kan untuk memastikan, untuk menguji hipotesis, menguji dugaan-dugaan sementara, maka diuji dengan menggunakan statistik. Yang penting ketika kita melakukan penelitian, terutama penelitian kuantitatif itu menggunakan uji statistik sehingga dapat diuji kebenarannya, tidak secara kebetulan saja. Kalau dalam bahasa statistik ada namanya p-value atau tingkat, dan juga ada dengan tingkat signifikansi atau alfa 0,05. Jika P kurang dari 0,5 maka hasil dianggap sangat signifikan secara statistik ya. Jadi statistical significance shows whether the differences or relationship found in the data are likely to be real or not due to random chance. Jadi penggunaan statistika atau signifikans ini menunjukkan apakah perbedaan dan hubungan yang ditemukan di dalam data itu mendekati kenyataan atau bukan hanya asal-asalannya. Dan selain itu signifikansi statistik itu penting, tapi harus dibarengi dengan adanya pemahaman efek size, seberapa besar pengaruhnya, dan confidence interval, rentang kepercayaan terhadap nilai statistik. Nah, we come to the last or to the end of this session. Jadi kita sudah saya sampaikan dari awal tadi tentang tujuan penelitian dan signifikansi penelitian. Tujuan penelitian itu berkait erat dengan
menyelesaikan pertanyaan atau isu pada rumusan masalah. Ketika kita sudah membuat rumusan masalah, membuat pertanyaan penelitian, maka kita jawab dalam bentuk tujuan penelitian. Kita coba jawab dalam bentuk tujuan penelitian, sehingga tujuan penelitian ini bisa menjadi solusi dalam masalah yang ditemukan. Kemudian signifikansi penelitian umum kaitannya dengan kontribusi penelitian pada ilmu, teori, pengetahuan, praktikal atau praktis, atau kebijakan. Baik itu kebijakan pendidikan, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian signifikansi penelitian itu juga ditunjang dalam berupa signifikansi statistik. Apalagi ini terutama untuk penelitian kuantitatif. Penting sekali ketika kita menguatkan dugaan-dugaan, menguatkan tujuan itu, mengujinya dalam menguji hipotesis itu dalam bentuk statistik. Maka signifikansi statistik ditujukan untuk membuktikan bahwa hasil yang ditemukan tidak terjadi karena kebetulan saja. Lebih kuat hasilnya kalau sudah diuji dengan menggunakan uji statistik. Penting. Nah, ini referensi yang digunakan oleh Amrudin, Sugiono, Creswell, Phil, Cohen, dan Hughes. Right, that's all for today. Any questions? Okay, I hope that you have questions. You can ask me questions dealing with the material today, talking about research objective, tujuan penelitian, dan the significance of the study. Signifikansi kebermanfaatan studi yang kita tulis. Anda bisa bertanya melalui WA yang nomor saya yang sudah Anda miliki, atau melalui email saya. Thank you very much for your kind attention. Let me close by. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next meeting. See you.